Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Lovai Tero. Maaf sekali ya, saya udah lama nggak upload pilih kartu berbahasa Indonesia karena memang tadinya channel ini mau saya khususkan buat pilih bahasa Inggris supaya saya bisa mencakup mengcover audiens yang lebih luas ya, karena kan kalau pemirsa Indonesia juga banyak yang ngerti bahasa Inggris, fasih berbahasa Inggris. Tapi saya karena udah lama, jadi saya pengen upload pilih kartu buat khusus buat kalian yang um, berbahasa Indonesia ya. Jadi untuk topik kita kali ini adalah kapan nasib kamu akan berubah. Jadi pilih kartu kita kali ini dikhususkan buat temen-temen yang merasa dalam hidup tuh selalu kurang beruntung, um, istilahnya sering apes gitu, macam-macam lah, mungkin pekerjaan nggak pernah dapat yang bagus, atau selalu dapat bos yang kurang atau teman kerja yang kurang enak, atau mungkin dalam hubungan asmara juga kurang beruntung gitu ya, dan rezeki juga seret dan sebagainya. Dan kalian pengen tahu kenapa sih kok nasib saya kok kayaknya kok dibandingkan sama orang lain kurang bagus gitu ya. Nah, kita akan lihat apa itu asal usulnya dari mungkin nenek moyang kalian yang karmanya terasa sampai ke generasi kalian, atau mungkin itu cuma karena mindset kalian yang perlu diubah gitu. Jadi kita akan cari tahu sebabnya, dan kita akan lihat kapan, bagaimana caranya supaya nasib kalian berubah. Oke, so kita ada 3 file di sini. Ini file nomor 1, 2, 3. Boleh milih sesuai intuisi dulu ya, jadi nggak pakai objek apa-apa. Dilihat sekilas dan kira-kira nomor urutan berapa yang manggil atau file berapa yang rasanya manggil, silakan dipilih itu filenya. Jadi belajar mendengarkan suara dalam diri kita gitu yang menuntun kita memilih file yang mana gitu. Nah, kalau kalian perlu sedikit bantuan untuk milih filenya, saya ada ini 3 kristal. Kurang kelihatan kali ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ini rose quartz bening, ini amethyst, dan ini smoky quartz. Oke. Nah, saya nggak akan ngomong dulu mau saya taruh di mana ini kristalnya. Silakan pilih dulu. Silakan pilih dulu kristal mana yang rasanya manggil. Dan saya akan taruh di atas pile. Jadi yang amethyst saya taruh di pile 1. Yang rose quartz saya taruh pile 2. Yang smoky quartz saya taruh pile 3. Kalau misalnya merasa tertarik ke lebih dari satu file, silahkan, karena mungkin ada pesan lain tambahan buat kalian ya. Oke, jadi timestamp-nya seperti biasa di description box sama di bagian komen. Saya akan mulai dari file yang pertama dulu ya. Halo file 1, jadi buat yang memilih file pertama atau batu ametis ini ya, kita lihat kapan nasibmu akan berubah ke arah yang lebih baik. Jadi seperti saya udah bilang di intro, pilih kartu kita kali ini adalah buat kalian semua yang merasa hidup kalian itu kurang beruntung dalam satu atau beberapa aspek gitu. Jadi kalian pengen tahu kenapa sih kok nasib saya begini, apa salah saya gitu. Jadi kita akan lihat apakah itu ada kayak trauma bawaan dari mungkin leluhur atau nenek moyang kalian, apakah ada karma dari generasi sebelumnya yang belum dibayar lunas gitu, atau ini cuman karena mindset kalian perlu diubah menjadi lebih positif atau lebih legowo atau bagaimana gitu, atau ini mungkin merupakan pelajaran dari Tuhan atau universe. Jadi dikasih hasil yang sama berulang-ulang supaya kalian tahu, saya harus mengubah ini supaya nasib saya juga ikut berubah gitu ya. Jadi kita lihat nanti apa sebabnya. Jadi 2 kartu ini akan menjadi jawaban kapan nasib kalian bisa berubah ya. Kita lihat. Jadi kartu pertama, adjustment are required, third quarter moon.
satu kedua, look at the bigger picture, full moon in Sagittarius. Oke, sepertinya kalau PAL ini banyakan atau mungkin 50% bertanya soal karir, keuangan, peruntungan, sama kehidupan secara umum ya. Karena ada panah ini di sini. Jadi menurut saya nih kalian tuh sebenarnya sudah ada satu goal yang pasti. Jadi kalian sudah tahu tuh kalian dalam hidup tuh mau mencapai apa gitu. Kalian sudah ada tujuannya. Cuma ada sesuatu yang perlu di-adjust atau disesuaikan atau diubah. Entah itu pola pikir atau pola kerja atau pola hidup gitu ya. Jadi ini bisa macem-macem. Ini luas sekali sih. Saya kasih contoh aja. Misalnya nih, kalian ngelamar pekerjaan di advertising agency sebagai copywriter. Nah, terus kan biasanya kalau untuk jadi copywriter kalian akan di tes dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kreatif. Jadi misalnya ada klien bergerak di bidang ini dan dia mau mempromosikan produk ini. Nah, bagaimana kalian mempromosikannya? Bagaimana supaya produk itu bisa kelihatan unik, menonjol? Nah, itu mungkin kalian itu bukannya nggak kreatif, tapi kalian nggak pede, atau mungkin kurang pengalaman atau kurang latihan ya. Jadi kreativitas kalian tuh sebenarnya bawaan, tapi mungkin karena kurang dilatih, kurang diasah, jadi nanggung gitu. Jadi kalau dihadapkan pada contoh kasus seperti ini, kalian langsung freeze, langsung panik. Aduh, apa ya gitu. Atau mungkin kalian sebenarnya bisa jawab pertanyaan itu, tapi karena udah panik duluan, jadi overthinking, jadi nggak ikutin insting. Harusnya kalau kita tenang ya, kalau kita woles saja gitu. Jadi oke lah, ini kerjaan ini nggak dapat juga nggak apa-apa. Kalau kalian mindsetnya begitu, malah kalian bisa lebih santai dan lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tes yang diajukan gitu. Jadi mungkin kalian agak kurang santai atau kurang pede, atau mungkin skillnya masih perlu diasah lagi. Jadi ada yang nanggung ini karena kita ada third quarter moon. Third quarter tuh 3/4, jadi masih nanggung gitu. Arahnya sudah benar. Maksudnya kalau kalian bertanya-tanya apa karir yang saya pilih ini benar, apa mungkin salah kali ya, karena kelihatannya saya nggak bakat. Bukan sebenarnya bukan nggak bakat, cuman kalian kurang dilatih. Karena bakat itu bawaan, tapi kalau nggak sering dilatih, itu lama-lama bisa turun gitu. Misalnya kalian ahli menggambar, tapi udah lama nggak latihan, udah lama nggak praktis, otomatis kemampuan kalian menurun gitu. Misalnya dulu bisa gambar sketsa dengan sangat mirip, sekarang nggak bisa gitu, kurang karena nggak terbiasa lagi, sudah lama nggak latihan. Jadi ini bisa tentang karir bidang apa aja gitu. Aku sih kayaknya nggak dapet soal asmara dari sini ya, tapi ya begitulah intinya. Nah, soal look at the big picture ini, jadi gini, pas saya dapat 2 kartu ini tuh dua-duanya terbalik. Jadi kalau adjustment are required, selain ada sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi, apakah itu kepercayaan diri, self confidence, atau skill kalian masih perlu diasah, masih perlu dilatih. Selain itu juga ada ini, kalian kurang fleksibel mungkin ya. Jadi istilahnya saklek gitu. Jadi misalnya nih, di ekonomi saat ini lagi susah kan ya. Misalnya kalian itu wira swasta, dan kalian itu harga kalian naikin karena ya modalnya juga naik kan, BBM naik, bahan-bahan naik dan sebagainya.
Nah, jadi kalian tinggiin harga supaya dapat untung. Tapi masalahnya, yang konsumen juga semakin mencari yang lebih murah karena biaya hidup juga naik kan. Nah, jadi kalian tokonya malah jadi sepi, nggak survive gitu. Nah, mungkin kalian bilang, ya kalau saya harga tetap murah kan nggak balik modal. Ya nggak usah dijatuh-jatuhin banget harganya, tapi minimal naikinnya jangan terlalu tinggi atau sedikit aja. Mungkin rasanya agak rugi sedikit ya, tapi kalau kalian harganya bersaing, konsumen juga lebih banyak datang dan akhirnya bisa balik modal. Jadi belajar menyesuaikan diri sama keadaan ya, fleksibel. Sama kalau kalian misalnya punya beberapa bakat nih, misalnya kalian pengen jadi penyanyi atau kalian ingin jadi ilustrator, tapi lowongannya pas jarang gitu atau kesempatannya pas jarang. Nah, kalian harus putar otak, ini pekerjaan apa lagi ya yang saya bisa, atau bakat saya yang mana lagi yang saya bisa gunakan gitu. Jadi jangan terpatok pada satu hal aja. Sama kalian juga harus belajar nerima, misalnya kalian lagi nyari kerjaan lowongan, kalau lowongan itu gajinya nggak persis seperti yang kalian mau atau job desk-nya agak melenceng dikit dari yang kalian mau, dari bidang kalian, kalian ini jangan langsung mentah-mentah ditolak, dicoba dulu gitu ya. Jadi cincai sedikit lah ya, jangan terlalu cincai juga, tapi sesuaikan sama keadaan, oke? Jadi pakai feeling lah, pakai feeling istilahnya. Jadi itu juga perlu mengandalkan insting, intuisi. Dengarkan naluri kalian ya. Jangan terlalu terfokus, jangan terlalu berpatok pada formula dan cara-cara lama kalau berbisnis atau kalau mencari pekerjaan gitu ya. Jadi belajar sedikit lebih fleksibel dan terbuka pada peluang baru. Sama halnya dengan waktu COVID kemarin, mungkin banyak pegawai yang di PHK dan mereka harus muter otak gimana caranya supaya saya bisa tetap dapat uang. Kalau cari pekerjaan sana sini sama aja hasilnya nggak dapet. Nah, kalian harus agak kreatif, misalnya buka usaha makanan atau apa gitu. Manfaatkan bakat kalian yang lain untuk sebagai sumber mata pencaharian alternatif ya. Sedangkan tentang look at the bigger picture ini, ya sama aja sih ini ya. Mungkin kalian kadang-kadang tuh selalu merasa minder, merasa kalau kalian itu nasibnya kurang baik. Tapi masalahnya kalian cuma ngelihat sama orang-orang yang udah sukses. Tapi kalian nggak ngelihat ke bawah, ke orang-orang yang juga sama nasibnya dengan kalian atau mungkin malah lebih nggak beruntung lagi. Mungkin ada yang putus kuliah, mungkin ada yang misalnya nih, katakan kalian kerja di satu perusahaan, gaji udah 2 tahun ini nggak naik atau naiknya cuma sedikit. Nah, terus kalian udah mulai, aduh kok begini ya. Terus kalian ngelihatnya tuh yang teman-teman yang hoki, yang pas dapet kerjaan yang di perusahaan internasional, yang fasilitasnya bagus dan sebagainya. Tapi kalian lupa ngelihat ke bawah, ke orang-orang yang malah mungkin gajinya dipotong pas COVID atau malah di PHK sekalian. Nah, jadi see the big picture gitu loh, supaya kalian tuh nggak terjebak dalam pemikiran kalau saya tuh termasuk orang yang sangat nggak beruntung. Itu tergantung dengan cara pandang dan juga pola pikir. Kalau kalian mau sedikit usaha untuk lebih fleksibel, lebih menyesuaikan diri dengan keadaan, ya ini juga termasuk look at the bigger picture ya. Kalian lihat situasi, apakah saat ini misalnya kalian wira swasta, apakah ini saat yang tepat untuk menaikkan harga, atau kalau memang perlu naik harga, apa harus setinggi itu gitu. Dan karena situasi sudah berubah sejak COVID, kalian juga harus penyesuaian pas cari kerjaan. Kalian nggak bisa cari kerjaan yang
bener-bener cocok pas banget sama kalian. Pasti ada hal-hal yang mungkin kalian merasa kurang srek, tapi sebenarnya kalau mau diusahain, kalau kalian mau emang niat, sebenarnya kalian bisa memenuhi persyaratan posisi itu. Cuman masalahnya kalian mau apa enggak. Jadi lihat kondisi sikon gitu ya. Look at the bigger picture. Oke. Jadi sekarang aku mau tarik kartu dari, sebentar, mana ya decknya tadi. Oh ya, dari Witch Oracle. Nah, aku mau lihat dulu energi kalian ini. Jadi apa yang sedang berlangsung di hidup kalian yang bikin kalian bertanya-tanya kapan nasibku akan lebih baik. Jadi kalian sedang mengalami apa saat ini sehingga ngeklik video ini gitu loh. Saya mau tahu dulu ya. Oke. Sorry, saya shuffle off camera karena ini mejanya agak sempit, jadi saya takut nyenggol tripodnya nanti jatuh. Jadi saya shuffle di belakang kamera ya. Pile 1, God, Universe, Spirit Guide, please give us clues for pile number 1, for all my number 1, please. Untuk pile 1, apa yang sedang berlangsung dalam kehidupan kalian saat ini sehingga kalian ngeklik video ini? Apa yang sedang berlangsung di hidup kalian sekarang ini sehingga kalian mengeklik video ini mencari tahu kapan nasib saya bisa berubah lebih baik? Happening now in pile number 1 slide, please, Spirit Guides. What is currently happening in pile number 1 slide now? Chalice, kita dapat chalice. Ini kayak Ace of Cups mungkin ya kalau ditarot ya, dan biasanya cup itu kalau ditarot itu tentang cinta. Oke, menarik banget ini. Bottom of the decknya mortar and pestle. Jadi ini kayak apa ya, kayak adukan adukan buat ngeramu jamu gitu ya biasanya kalau untuk ini Witch Oracle. Jadi ini oracle yang berbau-bau sihir gitu ya. Jadi ini untuk mungkin untuk meramu, untuk membuat ramuan gitu ya. Phoenix, oke. Chalice. Jadi mungkin beberapa dari kalian tuh kurang menghargai kemampuan sendiri ya. Yaitu tadi beberapa di antara kalian itu sebenarnya sudah di jalur yang tepat, entah jalur karier atau jalan hidup yang tepat, tapi kalian masih merasakan banyak keraguan. Jadi kalian tuh perlu mengapresiasi apa yang sudah, apresiasi juga, oke. Jadi kalian perlu mengapresiasi kemajuan kalian sejauh ini. Jangan lihat negatifnya aja. Jadi dari contoh-contoh yang udah saya jabarkan tadi, jangan selalu memandang diri sendiri itu sebagai yang paling tidak beruntung atau nggak percaya sama kemampuan sendiri. Kalian jangan terlalu meremehkan diri sendiri, atau kalau dalam kasus lain kalian jangan menganggap diri sendiri itu bodoh atau saya nggak berbakat bisnis, atau banyak di antara kalian yang sudah mundur sebelum berperang karena dia itu nggak pede itu. Banyak yang ngelamar kerjaan karena nggak pede, gugup, akhirnya nggak bisa menjawab pertanyaan atau fail pas di tesnya. Nah ini kalian harus mungkin ada beberapa yang perlu konseling atau nonton video-video YouTube tentang bagaimana supaya kalian bisa menaikkan self esteem gitu ya, kepercayaan, keyakinan diri.
Jadi itu. Dan checklist ini juga kalau menurut saya ngajari, mau mengingatkan kalian supaya bersyukur dengan apa yang kalian punya sekarang. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian 2 tahun ini udah nggak naik gaji gitu, dan kalian tuh merasanya aduh ini perusahaan apa sih masa nggak naik gaji sedangkan harga barang-barang naik. Oke, fair, valid gitu ya. Tapi kalian juga harus lihat big picture-nya. Kondisi ekonomi sedang susah dan banyak perusahaan yang bahkan mengurangin gaji karyawan atau mem-PHK sekalian. Jadi kalian bukan berarti kalian nggak boleh mencari yang lebih baik. Silakan, itu saya sangat dukung. Tapi apresiasi apa yang ada sekarang ini. Jadi kalian nggak gerasa gerusu nyari pekerjaan lain, akhirnya dengan secara gegabah memilih pekerjaan yang mungkin gajinya lebih besar, tetapi ternyata jam kerjanya lebih panjang dan akhirnya sama aja, nggak sesuai yang diterima sama tenaga yang dikeluarkan. Jadi itu belajar mengapresiasi apa yang ada, karena kalau kita melihat segala sesuatu dengan positif, dengan cinta gitu ya, mungkin ini bisa juga buat asmara, buat pasangan yang udah nikah. Kalau kalian merasa aduh pasangan kita kok setelah berapa tahun menikah kok jadi berubah gitu, lihat dulu berubahnya tuh bagaimana, parahkah, burukkah, apakah udah sampai berbahaya ke kesejahteraan mental kita gitu. Misalnya dia menjadi abusive atau suka ringan tangan atau suka verbal abuse gitu. Kalau sampai kayak gitu ya mungkin itu sudah saatnya, udah tanda bagi kalian untuk mungkin bercerai ya, karena daripada kalian jadi kesehatan jiwa dan jasmani kalian terganggu. Tapi kalau soal mereka mungkin kadang-kadang cuek atau kurang perhatian gitu, itu mungkin harus coba dibicarakan dulu gitu, kasih tanda-tanda gimana gitu, dan sekali lagi lihat big picture-nya. Apa mungkin pasangan kalian sedang stres di tempat kerjaan sehingga kadang kebawa ke rumah. Nah, kalian harus cerdik, harus pinter-pinter mengatur strategi untuk memperbaiki hubungan tersebut. Jadi entah kalian pilih waktu yang sesuai untuk ngomong sama pasangan pas dia lagi relax gitu, bisa tanya, Mas atau Mah, kenapa sih kamu kok belakangan sering uring-uringan gitu, apa-apa lupa gitu. Nah, kalau kita nanyanya baik-baik kan dia merasa secure, dia bisa cerita gitu. Contohnya gitulah, sederhananya gitu. Jadi syukuri apa yang ada, lihat secara keseluruhan, jangan terfokus pada yang negatif aja, tapi lihat keadaan sekeliling gitu ya. Bandingkan jangan membandingkan diri dengan orang-orang yang lebih tinggi dari kita, tapi juga dengan orang-orang yang gak seberuntung kita. Dan yaitu kalau ada perubahan-perubahan dalam hidup kita harus belajar menyesuaikan diri. Misalnya pasangan kita udah jarang, misalnya dulu waktu pacaran suka ngasih coklat atau bunga, sekarang kalau udah married udah berkurang itunya, apanya, manis-manisnya gitu ya. Tapi asal mereka tetap bertanggung jawab, setia dan sebagainya, anggap aja itu sebagai sesuatu perubahan yang alami dalam kehidupan pernikahan gitu ya. Dan kalau kalian tuh pengen menyegarkan hubungan lagi supaya lebih romantis gitu, mungkin karena sudah ada anak, jadi mungkin hubungan suami istri juga jadi kayak rutinitas aja gitu. Mungkin kalian perlu cari waktu berdua atau bagaimana, dibicarakanlah dengan pasangan gitu ya. Jadi kalian jangan ngebales itu dengan ngambek atau gimana atau uring-uringan, malah itu akan membuat pasangan kita menjadi lebih stres lagi, dan akhirnya kan nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi
intinya sih kalau grup ini bukan soal laki nggak laki, tapi ini supaya mengajarin kalian untuk lebih fleksibel, lebih melihat medan ya, lebih melihat medan gitu. Bukan medan pertempuran, tapi lihat sikon gitu ya. Kalau sikon berubah, kita juga harus agak melakukan penyesuaian gitu. Tapi kalau misalnya situasinya ekstrim, misalnya kalian kerja di tempat yang sangat toksik, bos kalian suka neken atau gimana, atau kalian suka difitnah sama teman-teman kerja sekantor, wah itu udah tanda pasti harus sudah hengkang itu. Tapi kalau cuma baru kecil-kecilan aja, itu direnungkan lagi deh, apa benar seburuk itu gitu ya. Dan ya itu satunya lagi, lebih percaya diri sama diri kalian sendiri, banyak-banyak berlatih. Kalau kalian mau mencapai suatu goal, banyak latihan, banyak mengasah kemampuan, dan jangan kecil hati kalau gagal atau kalau kalian berbuat kesalahan gitu ya. Misalnya seperti contohnya terror reading. Kalau misalnya kalian baru mau mulai jadi terror reader, terus ada klien yang bilang, aduh kok jawabannya nggak nyambung ya, kok saya bingung, terus kalian langsung, aduh jangan-jangan gue nggak bakat nih, gue nggak ini ya, nggak gue terusin terus asah kemampuan kalian ya. Percaya kalau kalian tuh punya bakat gitu, karena biasanya hal-hal yang kita tertarik untuk lakukan dan kita senang melakukannya itu memang sudah di DNA kita diciptain untuk melakukan itu. Tapi bukan berarti kalian langsung bisa jadi jagoan, kalian perlu berlatih juga. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa jadi menonjol di bidang itu gitu. Jadi jangan kecil hati dulu gitu ya. Dan mortar and pestle ini juga istilahnya kalau saya lihat mungkin yaitu perlu kayak memasak aja, kayak bikin jamu gitu. Jadi sesuai dengan situasi atau sesuai dengan penyakit atau kondisi yang mau diobati ya. Jadi kalau kalian kalau penyihir bikin ramuan itu buat situasi A, mungkin ramuannya tambah apa, jahe atau apa gitu ya. Kalau situasi B justru jangan kebanyakan jahe, harus gimana gitu. Jadi sama penyesuaian. Jadi di mortar and pestle tuh diolah semuanya. Satu hal lagi, kalau buat kalian ya itu tadi, saya nggak tahu udah sebutin contoh ini apa belum, tapi kalau misalnya kalian mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai, cocok sama kemauan kalian, persis gajinya oke, kerjaannya menyenangkan, itu mungkin agak kurang realistis ya di situasi saat ini. Jadi kalian harus belajar itu untuk menambah skill dan kayak mixing and matching gitu. Jadi misalnya gini deh, sekretaris, kalian kuliahnya akademi sekretaris dan kalian tuh cuman nyari lowongan yang khusus sekretaris, tapi nggak mau lowongan yang sekretaris merangkap apa gitu. Nah, di ekonomi saat ini kan orang tuh carinya yang satu pegawai kadang bisa multitasking. Jadi kalian juga harus siap itu, siap untuk mau belajar atau menambah skill yang berbeda. Kadang-kadang kan sekretaris juga disuruh harus jadi penerjemah gitu ya, meskipun nggak sering. Nah itu kalian juga harus masukkan itu ke dalam resume. Jadi nambah skill lah, memperluas wawasan, memperluas skill supaya kalian bisa beradaptasi di keadaan yang sedang berubah ini. Itu. Jadi itu maksud mortar and pestle ini. Aku mau bacain sedikit dari guidebooknya ya. Aku terjemahin singkatnya aja. Jadi mortar and pestle ini merupakan gabungan antara balance antara maskulin dan feminin. Jadi kalau aku lihatnya itu kayak tarik ulur. Maskulin feminin ini juga bukan berarti cewek sama cowok ya, tapi sisi maskulin feminin dalam diri kalian. Jadi kalian tahu kapan harus ngalah,
atau kapan harus nunggu, kapan harus take action, kapan harus agresif, kapan harus melawan, kapan harus bertahan. Gimana ya? Jadi kalau untuk kalian yang suka nggak cocok sama teman kantor atau bos, coba lihat cara kalian itu berhadapan sama mereka. Mungkin kalian harus memahami sifat mereka dulu, terus cari tahu. Kalau ada sesuatu yang mengganggu atau bos kalian itu bersikap nggak adil sama kalian, cari waktu yang tepat untuk bicarakan dengan dia, dan kalian harus meredakan emosi dulu, tahan dulu amarahnya. Kalau perlu amarahnya itu dituliskan dulu di diary, jadi kitanya bisa cool down. Nah, terus baru besokannya kalau si bos lagi enak atau lagi netral ininya, moodnya, nah kita baru boleh ngomong. Dan kita ngomongnya juga harus nggak boleh marah-marah gitu, nggak boleh saya gini 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 gini. Harus dengan nada yang sopan tapi tegas, dan ungkapkan semua fakta. Ini bapak kemarin minta saya begini begini begini, saya udah kerjakan gini gini gini, tapi kenapa bapak bilangnya begini gini gitu, dan sajikan faktanya. Jadi mortar and pestle ini seperti kayak membentuk strategi, menggabungkan sisi maskulin yang lebih agresif, yang lebih kayak action oriented, dengan sisi feminin yang lebih pasif. Pasif ini bukan berarti nyerah ya, tapi lebih kayak ngelihat sikon dulu, meresapi situasi dulu, dan kemudian mengolah informasi yang kita dapat supaya kita mengambil actionnya juga lebih tepat, lebih jitu, sesuai dengan keadaan gitu. Jadi menurut saya ini mortar and pestle ini gini, tarik ulur, sama dengan nego gaji. Jangan langsung bilang saya maunya gaji segini, kalau nggak saya nggak mau. Coba dengerin dulu tawaran dari mereka, juga jangan buru-buru kasih angka yang dimau. Kalau angkanya kalian rasa mereka nggak akan menuhin, dengerin dulu mereka mau tawar berapa, atau gajinya tuh sudah gross atau net. Nah terus kalian baru kalkulasi sendiri, baru bilang kalau segini gimana gitu. Nah itu jadi nasib kalian akan berubah kalau kalian tuh mau mengubah pola pikir, pola hidup, pola berkomunikasi. Itu belajar dari orang-orang yang menurut kalian kok orang-orang ini bisa sukses, kuncinya apa sih gitu. Misalnya kalian ada teman-teman yang kayaknya nggak pernah ada masalah, selalu lancar-lancar aja, coba tanya, kalian tuh kok kalau di tempat kerja kok kayaknya banyak teman, atau bos kalian kok kayaknya sama kalian tuh suka banget, apa sih rahasianya gitu. Nah kalau memang teman baik kan pasti mereka ngasih tahu. Nah jadi dari situ kalian belajar gitu ya. Create your own recipe for things to come, but be very careful of the concoction to ramuan you choose to use, because some of the ingredients could be poisonous. Jadi ya ini mencampur segala, kalian tuh harus belajar cerdik. Jadi kalian tuh dalam segala hal tuh coba jangan terlalu ekstrim, entah terlalu pasif atau terlalu aktif. Harus seimbang, harus tahu kapan bersikap menunggu, kapan harus mengambil tindakan, dan bagaimana kalian berbicara atau mengambil tindakan itu juga penting. Misalnya dengan orang A, kalian kalau ada masalah dengan dia, kalian harus konfrontasinya caranya berbeda dengan sama orang B gitu. Jadi jangan dipukul rata semua. Jadi mortar and pestle ini kayak seperti belajar menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan orang-orang yang kita hadapi. Kalau di buku panduan tadi, kalau kebanyakan satu bahan, ramuannya bisa jadi beracun. Jadi yaitu, jadi kalau ketemu sama orang yang egonya tinggi, kalian jangan bales dengan cara keras juga, malah jadi senjata makan tuan. Jadi kalian harus pakai cara lain, cara yang lebih halus, yang bisa diterima sama dia gitu.
jadi strategik gitulah, jadi strategik. Dan dalam segala hal kalian harus berpikir positif, pikir positif tentang diri kalian sendiri, juga coba melihat hal positif dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan situasi di sekeliling kita. Kalau kalian melihat hal-hal yang positif, kalian bisa menyesuaikan diri supaya hasil yang kita capai juga lebih positif. Ya, jadi kalau cara pandang kita sudah berubah, kalau kita bisa lebih banyak melihat hal yang positif, kita akan merasa lebih rileks. Dan kalau kita merasa lebih rileks, pekerjaan kita, usaha kita akan hasilnya lebih baik, karena tidak ada tekanan, tidak ada rasa marah, tidak ada emosi-emosi negatif. Jadi kalian tuh bisa lebih berkepala dingin kalau sudah melihat hal yang positif, bisa lebih santai. Dan kalau kita santai, apa saja yang kita lakukan itu juga hasilnya akan lebih baik gitu ya. Oke, jadi itu tentang, saya tadinya mau tarik kartu tarot, tapi sepertinya penjelasannya udah cukup panjang ya. Jadi mudah-mudahan ini membantu buat kalian. Part 1, kalau kalian merasa resonate, silakan komentar di bawah. Dan kalau kalian mau personal reading, saya juga ada di detailnya di box deskripsi. Jadi semoga beruntung teman-teman, dan sampai jumpa di Pikakat berikutnya. Dadah. Halo Pal 2, jadi buat kalian yang memilih Rose Quartz ini, kita akan lihat kapan nasib kalian akan berubah. Jadi seperti sudah saya bilang di intro, pilih kartu ini adalah buat kalian yang merasa kalian tuh kurang beruntung dalam kehidupan, mungkin dalam cinta, dalam rezeki, dalam karir, atau mungkin semuanya. Jadi kita akan lihat bagaimana caranya mengubah nasib kalian, kapan nasib kalian itu bisa berubah, tindakan apa yang harus diambil, dan kita juga akan lihat penyebabnya. Apakah itu berasal dari mungkin karma yang belum selesai dibayar dari mungkin leluhur kalian, atau apakah itu karena trauma bawaan gitu, sehingga kalian mengulang-ulang pola hidup atau pola pikir yang tidak sehat, atau apakah kalian cuma perlu mengubah mindset sehingga mengubah cara pandang terhadap kehidupan, sehingga kalian tuh bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan melihat sisi baiknya gitu. Jadi kita akan lihat penyebabnya juga. Oke, kita akan buka dulu ini 2 kartu oracle. Ini akan menunjukkan kapan nasib kalian akan berubah. Jadi kita dapat meditate and contemplate new moon in Pisces, sama it's time to take action new moon in Aries. Oke. Jadi buat yang milih PAL ini, ada kemiripan sih dengan PAL 1. Jadi kalau kalian juga ketarik ke PAL 1, mungkin bisa diklik juga. Ada sesuatu yang kalian ingin capai sudah lama ya, tapi kalian nggak kunjung take action. Kalian kebanyakan mikir, muter-muter di sini, berkhayal. Jadi contohnya seperti ini. Mungkin kalian berbakat menulis, tapi kalian nggak berani ikut lomba menulis, atau menyerahkan tulisan kalian ke misalnya majalah atau koran, atau kalian pengen jadi blogger atau youtuber atau apa gitulah, tapi kalian nggak mulai-mulai, cuma ini aja research terus. Jadi riset, aduh caranya gimana bikin YouTube, terus kalian nontonin orang-orang yang udah jadi YouTuber gitu untuk belajar caranya, tapi kalian nggak kunjung mulai, nggak dipraktekin gitu. Jadi ya nggak kejadian gitu, nggak pernah kejadian. Jadi sebenarnya ini bukan soal peruntungan, ini soal kalian itu terlalu banyak ngebayangin atau berfantasi tentang
kehidupan yang kalian mau wujudkan atau manifestasikan, tapi usahanya kurang gitu ya. Dan iya, beberapa juga nggak percaya diri. Jadi kalau di kasus kalian itu ada rasa nggak percaya diri juga. Kalian tuh lebih ke procrastination ya, jadi ngulur-ngulur waktu. Jadi misalnya kalian bikin resolusi, tahun ini saya mau mulai merintis karir sebagai penulis, atau tahun ini saya mau mulai bikin blogger, jadi blogger, atau tahun ini saya mau buka channel YouTube. Tapi setiap kali mau kalian lakukan, kalian nemuin kesulitan dikit aja udah langsung mundur, terus akhirnya kalian malah mengalihkan perhatian ke hal-hal yang nggak penting. Jadi kalian nonton TikTok atau apa gitu, dan akhirnya kalian nggak kerjain itu hal yang seharusnya kalian kerjain. Jadi checklistnya gitu cuman jadi checklist aja, nggak pernah diwujudkan. Jadi ini saatnya untuk bertindak. Ini bukan berarti bertindak tanpa pikir atau gegabah gitu ya. Tapi untuk grup ini saya rasa kalau kalian mulai coba melakukan sesuatu yang sudah kalian pikirkan sejak lama, dan kalau kalian baru mulai, jangan langsung ngarepin hasil yang instan gitu. Kalau kalian baru mulai, mungkin nanti yang nonton cuma 1-2 orang, tapi jangan putus asa, coba terus, asah terus kemampuan kalian. Terus kalau kalian udah ambil action, pas istirahat coba kita pikir ulang apa kira-kira yang kurang, apa yang perlu ditambah, kayak gitu. Jadi taking inspired action, tapi jangan cuma diem aja. Mulai lakukan langkah-langkah, bikin rencana untuk mewujudkan mimpi kalian. Jadi rencana itu benar-benar dilakuin, jangan cuma jadi rencana doang gitu. Jadi kalau dibilang kenapa kapan kalian nasibnya bakal berubah, ya pada saat kalian mengambil action. Nggak ada salahnya misalnya kalian mau belajar sesuatu, belajar nyetir mobil, kalian nonton video-video YouTube, gimana ini caranya untuk belajar mobil pertama kali, gimana caranya mundur, maju, menguasain gas sama rem gitu, gimana caranya parkir paralel dan sebagainya. Kalian nonton terus gitu, tapi kalian nggak kunjung pergi ke tempat kursus. Jadi itu yang harus diseimbangkan. Oke, sekarang coba kita lihat. Jadi sebenarnya situasi yang kurang menguntungkan itu bukan disebabkan oleh nasib atau apa, cuman kalian itu yang kurang, actionnya kurang, usahanya kurang. Oke, sekarang coba aku akan pakai ini Witch Oracle untuk lihat kalian energinya sekarang nih sedang bagaimana. Kenapa kalian sampai ngeklik video ini gitu ya. Oke, untuk file 2, God, Spirit, God, Universe, please give us some answer. Why pile number 2 feels their life is unlucky? Jadi kenapa pile 2, apa yang membuat pile 2 mengklik video ini? Apa yang membuat mereka merasa nasib mereka kurang baik? Buat pile 2, apa yang membuat pile 2 merasa nasib kita dapat Hag. Oke, coba kita lihat guidebook ya. Tapi Hag ini kalau aku lihat ya kayak nenek-nenek cerewet gitu ya. Jadi kayak orang tua bawel gitu. Jadi banyak komplainnya, tapi
nggak ada usaha untuk memperbaiki situasi yang bikin dia komplain. Jadi maaf ya kalau agak pedes di sini. Coba kita lihat dulu. Hank. Oke, aku nggak akan baca semua ya. Jadi Hank itu was an ugly old nightmare spirit. Jadi kalian tuh terlalu dihantui sama ketakutan-ketakutan sendiri gitu ya. Kalian tuh punya mimpi yang tinggi, mimpi yang besar. Pisces ya, suka menghayal. Maaf ya, nggak bermaksud melecehkan atau merendahkan kalian yang berzodiak Pisces. Tapi Pisces tuh biasanya romantis gitu ya. Suka membayangkan yang romantis, yang indah-indah gitu. Contohnya gini aja deh. Kalian itu pengen pergi ke Eropa, pengen lihat, pengen ke Paris, pengen ngerasain situasi romantis di Paris, pengen minum-minum di cafe di Paris, pengen misalnya naik gondola di Venesia. Nah, kalian tuh udah ngumpulin berbagai di Pinterest, gambar-gambar, foto-foto tentang Eropa, Venesia. Terus kalian juga mungkin udah ke tour and travel gitu ya. Kalian baca-baca brosur, tanya-tanya gitu tentang harga tiket, tentang pilihan tour dan sebagainya. Tapi kalian nggak nabung duit. Dua, kalian nggak bikin perencanaan untuk pergi. Jadi misalnya renew pasportnya diperpanjang dulu, terus belajar bahasa Eropa misalnya conversational, terus cari-cari tahu tentang grup tour yang kira-kira terjangkau budgetnya gitu. Atau kalian nggak usaha untuk, misalnya kalian takut pergi sendiri gitu, kalian bilang takut pergi sendiri gitu nanti gimana, tapi kalian nggak cari temen, nggak usaha ngajak temen gitu untuk pergi gitu. Atau kalian mau backpacking, tapi kalian mau backpacking, mau pergi holiday murah, tapi kalian nggak suka backpacking. Jadi sesuaikan sama kemampuan gitu ya. Kalau memang mau tur ke Eropa tapi duitnya belum ada, ya kumpulin dulu, jangan mimpi terlalu tinggi dulu. Kalau kalian mau ke Eropa tapi takut pergi sendirian, ya pergi ke yang dekat-dekat dulu, Malaysia, Singapura gitu kan, belajar pergi ke luar negeri sendiri atau ngajak temen. Jadi ada usaha nyatanya gitu untuk mewujudkan, untuk memanifestasikan ini impiannya. Jadi nggak cuma ngomel kayak hack ini gitu ya. Biasanya tuh hack itu kalau di luar sana tuh sebutan buat orang-orang yang bawel gitu, yang ngeselin gitu. Jadi cuman komplain aja, tapi mereka ya nggak berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah mereka gitu. Bisanya komplain aja gitu. Okay. Wise woman. Ya, jadi head ini dia punya dua sisi gitu ya. Jadi dia bisa ngeselin, bisa jahat, tapi dia juga bisa bijaksana. Jadi ada dua sisi. Nah, ya itu seperti yang saya bilang tadi. Mungkin ada beberapa di antara kalian juga yang gampang iri ya sama kesuksesan yang dialami orang lain. Misalnya kalian buka channel YouTube, jadi YouTuber, terus kalian udah ngerekam video
tiap hari. Tapi jumlah subscribernya naiknya pelan banget. Terus kalian ngelihat yang jumlah subscribernya udah 300-an K gitu ya, udah 300.000 orang. Terus kalian mikir, aduh gak adil banget kok. Kayaknya ini orang baru mulainya 2 tahun yang lalu juga, kok gue udah setahunan masih belum nyampe seperempatnya dari subscriber dia. Nah, kalian belum tahu dia pakai taktik apa. Mungkin topiknya menarik, mungkin cara dia membawakannya menarik, mungkin dia membahas, dia tahu apa yang diinginkan penonton, mungkin dia banyak kolaborasi dengan orang lain, aku nggak tahu, pokoknya banyak. Ada faktor luck juga memang, tapi mungkin cuman, kalau saya bilang mungkin cuman sedikit. Jadi biasanya ya orang yang bisa sukses adalah orang yang inovatif dan berani mencoba hal-hal baru. Jadi kalau kalian jadi YouTuber dan konten yang kalian munculkan itu aja, gaya stylenya gitu-gitu aja, dan thumbnailnya juga nggak menarik atau mungkin kelihatan biasa, ya orang juga males gitu ngekliknya. Aku sudah lihat ada kadang-kadang ya channel yang, jadi aku ngebandingin beberapa channel. Ada satu channel yang sebenarnya channel tarot ya, yang sebenarnya ramalannya atau prediksinya atau bacaannya tuh lebih akurat dan lebih mendalam daripada channel yang B, misalnya si B ini. Tapi si B ini channelnya subscribernya lebih banyak. Kenapa? Karena mungkin cara pembawaan dia enak, topiknya mungkin yang lebih menarik, yang lebih populer, terus mungkin dia pakai estetik, jadi pakai hiasan-hiasan yang bagus gitu ya di mejanya. Jadi orang tuh lebih suka nonton video dia gitu dibandingkan menonton video yang misalnya mendidik tapi rasanya ngebosenin gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter ngatur strategi. Bukan berarti kalian jadi seperti misalnya kalian mau jadi YouTuber, kalian jadi YouTuber yang isinya menarik tapi nggak mendidik, bukan. Tapi kalian gabungkan keduanya gitu. Jadi belajar dari orang lain yang kita kurangnya di mana, belajar dari orang lain, terus kita campurkan dengan keahlian kita, spesialisasi kita sendiri gitu ya. Jadi itu yang bagian meditate contemplate-nya. Kita lihat kenapa orang lain bisa sukses, resepnya kira-kira apa, dipelajari. Nah terus kita mulai terapkan gitu. Tapi kita harus mulai, jangan cuma belajar doang tapi terus gak dipraktekkan gitu. Jadi itu, jangan cuman ngelihat orang lain sukses terus komplain, terus kayaknya ini gak jalan, saya tinggalin aja. Bukan begitu. Jadi coba dulu belajar segi-segi dari usaha yang kalian akan tekuni, atau belajar cari informasi sebanyak mungkin tentang sesuatu yang hendak kalian capai sejak lama, dan mulai jalankan strategi untuk kumpulkan informasi itu. Terus kalian berdasarkan informasi itu kalian ambil tindakan untuk memanifestasikan tujuan kalian. Jadi misalnya kalian mau ke Eropa, kalau rasanya prosesnya terlalu ribet, atau jangan ke Eropa, jalan-jalan deh. Katakan kalian mau imigran ke negara lain, tapi prosesnya jelimet, bikin males gitu kan. Nah, bukan berarti mustahil. Kalian cari tahu dulu skill apa yang kira-kira poinnya di situ dibutuhkan tinggi. Kalau misalnya poin kalian kurang, mungkin kalian bisa cari tahu jalan lain, mungkin dari kenalan atau saudara yang tinggal di sana gitu. Gimana caranya supaya kita tuh bisa imigran ke negara lain, gimana cara menambah poin kita. Kalau poin di skill kita kurang, coba poin di mana lagi gitu yang
kira-kira bisa ditambah. Mungkin kita bersedia untuk di sana tuh kerja manual, misalnya kerja jadi waiter atau apa yang mungkin orang sana, citizen sana nggak mau ngerjain. Jadi kita tuh cari cara beberapa apa ya, bikin strategi gitulah, gimana caranya mencapai tujuan kita gitu. Jadi jangan apa ya, berpikiran pesimis, maksudnya kalau ditanya, kalau cuman bisa begini loh. Jadi kalau hack ini kayak orang yang suka, oh aku mau ke sini, aku mau ke situ, aku mau imigran ke sini, aku mau imigran ke situ, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Terus teman kalian nanya, ya udah jalanin aja. Terus kalian bilang, susah, gini 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 gini. Jadi ngasih justify, ngasih pembenaran kalau kalian tuh nggak bisa mencapai tujuan kalian karena takdir. Tapi sebenarnya takdir itu bisa berubah jika kalian mau usaha. Gitu. Oke, jadi kira-kira itu saja sih. Coba aku tarik satu kartu tarot. Kira-kira gimana kalian bisa mulai mengubah nasib kalian, mengubah keberuntungan. Ups. God, Spirit Guide Universe, bagaimana Palua bisa mengubah keberuntungan mereka? Bagaimana Palua bisa mengubah nasib mereka menjadi lebih baik? Palua, Spirit Guide Universe, yes. Strength, kesabaran. Iya, jadi itu tadi, sabar, jangan mudah menyerah, tapi selain kalian take action, jadi urutannya gini, kalian pikirkan dulu apa yang kalian mau, sesuaikan dengan kemampuan, oke? Terus bikin rencana, bikin strategi. Kadang-kadang kalau kalian mimpinya ketinggian, kalian jadinya procrastinate, nggak kunjung mulai berjuang ke arah sana karena kalian sudah terintimidasi dulu sama mimpi kalian yang tinggi itu. Jadi sesuaikan mimpi kalian dengan kalian sekarang sedang ada di mana. Contohnya seperti tadi yang saya bilang tentang pergi jalan-jalan. Kalian mau pergi jalan-jalan ke luar negeri sendirian, mau main kelayapan sendirian gitulah. Kalian pengennya langsung ke Eropa, sedangkan kalian nggak pernah keluar negeri sendirian. Itu jadinya akhirnya kalian jadi mundur karena nanya-nanya doang sama mengelamun doang tapi nggak dikerjain karena ngerasa kecil hati gitu, karena kalian langsung ibaratnya kalau kalian main tenis langsung pengen serve ala pemain tenis profesional, nggak serve ala beginner dulu gitu. Nah jadi kalian tuh harus bikin plan yang realistis dulu, yang misalnya kalian belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, pergi ke yang deket-deket dulu, bahkan pergi ke dalam negeri dulu, luar kota misalnya, dari luar kota terus ke negara tetangga, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Nah
Udah gitu baru kalau kalian udah mulai berani nih, kalian tingkatkan, pergi ke yang agak lebih jauh, misalnya Korea atau Jepang. Nah dari sana baru ke Eropa, baru ke gitu. Jadi ada tahapannya. Jadi kalian tuh nggak akan merasa overwhelmed, nggak akan merasa terlalu terbebani gitu sama mimpi kalian sendiri. um, Boleh bermimpi besar, tapi melakukannya butuh banyak latihan, banyak kesabaran, banyak planning strategik gitu ya. Ibaratnya kalau orang dari pegawai biasa jadi CEO itu prosesnya sangat panjang. Jadi mereka harus mau kayak dikacungin dulu istilahnya. Nah, jadi dari situ mereka bisa meyakinkan orang kalau mereka tuh sebenarnya mampu dan diserahi tanggung jawab yang lebih besar. Seperti itulah. Jadi ya kira-kira udah ada gambarannya ya. Jadi kalau kalian mau nasib kalian berubah, mulai dari sekarang, um, ubah kebiasaan kalian yang suka procrastinate, yang suka cuma ngelamun aja, menjadi taking action. Tapi taking actionnya kecil-kecil dulu supaya kalian gak gampang uh, nggak gampang patah semangat. Jadi targetnya kecil-kecil dulu aja. Misalnya nih kalian uh, ada mau nulis essay, mau nulis skripsi atau apa gitu, tapi kalian males gitu karena skripsinya mungkin panjang atau gimana. Bikin dicicil. Jadi jangan ditunda-tunda terus udah mepet waktunya baru dikerjain, pasti hasilnya berantakan. Jadi dicicil dulu dari awal, dari sebulan sebelumnya mungkin. Satu hari tulisannya 1.000 kata kan pendek tuh. Nah kalau besoknya lagi 1.000 kata gitu, jadi rasanya tuh nggak berat gitu. Dan tahu-tahu kalian udah selesai, udah komplit skripsinya, nggak berasa. Jadi itu yang namanya strength. Ini perlu strategic planning, dan lakukannya harus step by step gitu, sesuai dengan kemampuan. Sehingga jadi jangan maunya sesuatu yang instan gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan, tingkatkan sedikit demi sedikit, akhirnya tanpa berasa. Apalagi kalau kita enjoy prosesnya ya, rasanya lebih nggak ini lagi. Jadi waktunya berlalunya tuh rasanya cepet, tahu-tahu kalian sudah mencapai tujuan kalian gitu. Oke, jadi segitu aja pembacaan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin bacaan personal, detailnya ada di description box. Jadi ya semoga kalian bisa mengubah pola pikir, pola hidup kalian sehingga bisa mencapai hasil yang lebih baik di kemudian hari. Thank you so much. I'll see you next time. Bye. Halo PAL 3, jadi buat kalian yang memilih bukan rose gold, smoky quartz, ini adalah bacaan kalian tentang bagaimana kalian bisa mengubah nasib kalian ke arah yang lebih baik. Jadi pick a card ini memang buat kalian yang merasa kehidupan kalian mungkin begitu-begitu aja, atau cenderung kurang beruntung, seret rezeki, seret jodoh dan sebagainya. Kita akan lihat kapan dan bagaimana nasib kalian ini bisa berbalik, dan apa kira-kira yang menyebabkan kalian istilahnya bernasib kurang beruntung. Jadi kita lihat dulu ini kartu oracle ini. Show the world the real you. Jadi untuk PAL 1 dan 2 sama-sama dapat 2 kartu, tapi buat kalian cuman keluar 1. Di back of the deck-nya balance spirituality and practicality, dan di bawahnya believe in the impossible. Jadi kesan pertama dari kartu ini adalah kalian itu mungkin kurang istilahnya mungkin sulit mendapatkan apa yang kalian inginkan dalam hidup.
karena kalian nggak tahu apa yang kalian mau, kalian kurang mengenali diri sendiri, kalian itu sebenarnya diri kalian itu orangnya seperti apa, menyukai kehidupan yang seperti apa. Jadi kalian tuh kalau mengambil pilihan hidup atau mencari pekerjaan atau pacaran sama orang itu selalu dengan orang yang sebenarnya nggak tepat, nggak sesuai buat kalian. Mungkin kalian itu banyak yang belum menemukan jati diri dan cuman kayak ikut-ikutan tren gitu. Misalnya nih, contoh kasarnya aja, kalian itu sebenarnya jago di bidang menulis katakan, atau jago di sastra Inggris, tapi kalian di universitas milihnya jurusan IT karena jurusan IT gajinya bisa gede, banyak dipakai di perusahaan, tapi kalian sebenarnya nggak gitu suka, atau mungkin kalian suka tapi nggak sedalam rasa suka kalian pada sastra Inggris. Jadi akhirnya yang terjadi apa, di universitas, pada saat kuliah, kalian kuliahnya ogah-ogahan karena memang passionnya nggak di situ. Atau kalian ngambil mass komunikasi kayak saya dulu. Padahal saya tuh sebenarnya senangnya English language, English literature, jadi penerjemah, jadi penulis. Tapi saya mengambilnya mass komunikasi, jadi public relation, karena saya menganggapnya itu masih nyerempet, tapi gajinya bisa lebih besar. Ternyata salah jurusan. Jadi itu sebabnya kalian tuh mungkin kalau kalian bertanya, kok aku kuliah kok berat banget ya, kok nilainya gini-gini aja padahal aku udah belajar dan sebagainya. Ya karena itu jurusannya kurang tepat. Atau kalau kalian pacaran, kalian tuh punya tipe tertentu. Harus, oh aku maunya sama orang bule, oh aku maunya sama opa Korea, oh aku maunya sama ini. Tapi lihat dulu, pertama latar belakang budayanya cocok nggak sama apa yang kalian yakini, yang kalian percayai gitu kan. Kedua, kalaupun kalian bertemu yang setipe, kira-kira sifat asli pembawaan kalian itu sama kepribadian orang yang kalian incer ini, gebetan ini, nyambung nggak sih, cocok nggak sih gitu. Kadang-kadang begitu, kayak misalnya nih kalian punya gebetan atau kalian punya idola yang kalian kagumi dari jauh, tapi ternyata setelah ketemu orangnya kok gini ya, kok awkward gitu, kok rasanya kaku, orangnya kok kayaknya nggak nyaman untuk diajak ngomong, nggak ramah. Nah jadi kalian tuh belum bisa mengenali diri sendiri. Diri sendiri itu seperti apa, introvert, extrovert, hobi kalian apa, passion kalian apa, kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa. Kalau kalian lebih bisa mengenali diri sendiri, kalian akan jauh lebih mudah mencari pekerjaan, mencari pasangan, mencari teman yang cocok banget sama kalian, dan semuanya akan terasa lebih mulus gitu. Balance spirituality and practicality. Coba aku mau tahu ini apa ya. Believe in the impossible, your hard work is paying off. Show the world the real you. Oke, ada pesan kedua ini yang agak sedikit berbeda. Jadi mungkin kalian tahu kalian orang seperti apa, kalian itu sukanya melakukan apa, ingin berkarir sebagai apa, tapi kalian lebih memilih jalan mainstream, kalian mengingkari diri sendiri karena kalian merasa tuh diri kalian sebenarnya
nggak akan disukai orang, nggak akan diterima orang, akan dianggap aneh. Jadi contohnya gini, misalnya kalian suka baca tarot, tapi kalian merasa baca tarot itu profesi yang jarang, yang mungkin orang-orang pikir, ah gila lu baca tarot bisa dapat duit berapa gitu kan. Terus akhirnya kalian maksain, ya udahlah gue kerja kantoran aja. Tapi meskipun kerja kantoran kalian dapat gaji, mungkin kalian nggak suka kerjaannya, setiap hari rasanya kayak di neraka gitu kan, dan kalian tuh pengen banget jadi YouTuber, tapi kalian tuh nggak pede dan merasa kalian tuh bakal diketawain orang atau hal seperti itulah. Nah ini makanya kita lihat ini ada belief in the impossible. Kalau kalian ada passion di satu bidang, itu berarti kalian ditakdirkan untuk bergerak di bidang tersebut. Jadi ikuti passion kalian ya, dan jadilah diri kalian sendiri. Jadi misalnya nih, kalau kalian sudah akhirnya memutuskan untuk jadi terror leader, jangan ikut-ikut style orang. Jangan Oke, memang kalau jadi terror leader ada topik-topik yang lebih populer dari yang lain. Tapi itu bukan berarti kalian nggak bisa jadi diri kalian sendiri. Mungkin awalnya, oke bolehlah kalian cover topik-topik yang populer gitu untuk menjaring subscriber. Tapi begitu subscriber bernambah, kalian tunjukkan, kalian ini bahas topik-topik lain yang menurut kalian lebih mencerminkan kalian tuh terror reader yang seperti apa. Mungkin kalian khusus terror reader yang membahas tentang karier, atau mungkin membahas tentang self development. Jadi nggak cuman tentang cinta atau asmara yang merupakan topik paling populer ya kalau di antara terror reader ya. Jadi begitu, jangan takut untuk nunjukin style kalian sendiri, jangan takut untuk jadi diri sendiri. Balance spirituality and practicality ini agak sama dengan PAL 2. Jadi kalau kalian sudah tahu teorinya, oh ya saya harus jadi diri sendiri, saya harus lebih percaya diri, atau saya harus misalnya nggak terpaku pada hasil, tapi menikmati, enjoy aja prosesnya gitu, supaya hasilnya juga lebih bagus dan kalian juga lebih senang menjalani sesuatu yang menjadi passion kalian gitu. Tapi di kenyataannya itu cuman teori yang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Jadi kalian udah banyak baca self development books, book tentang mindfulness, tentang gimana caranya supaya hidup kita itu lebih terasa ringan, nggak terlalu stres, tapi kalian tuh tips-tipsnya nggak pernah dipraktekin. Jadi ini agak sama dengan PAL nomor 2. Jadi kalian tuh harus benar-benar ngubah pola pikir kalian supaya bisa lebih selaras dengan diri kalian yang sebenarnya. Jadi jangan mencontoh orang lain. Apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu berhasil buat kita. Oke? Percayalah kalau kalian bisa sukses dengan cara kalian sendiri. Ini juga bukan berarti kalian nggak pakai strategi ya, maksudnya gini. Jadi seperti contoh tarot reading tadi, kalau kalian baru mulai terus langsung ngangkat topik-topik yang unik gitu, tapi yang orang jarang mau nonton, ya jelas pasti subscribernya nggak nambah-nambah. Tapi kalau kalian campur dengan topik populer, itu akan jauh lebih baik. Jadi orang yang banyakan nonton Pick a Card untuk asmara, mereka bisa dapat di channel kamu, tapi mereka juga bisa dapat topik-topik yang mereka nggak dapat di channel lain. Misalnya topik Pick a Card yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan kamu, topik Pick a Card yang membahas tentang karier, topik Pick a Card yang membahas tentang aku nggak tahu lah apa yang menarik gitu, tapi yang bukan tentang asmara, bukan melulu tentang asmara. Nah dari situ kalian bisa naik gitu. Jadi lihat situasi, be strategic,
but remain yourself gitu. Dan kalaupun kalian bawain topik yang populer, kalian bawain dengan cara kalian sendiri gitu. Jadi cara kalian kocok kartu atau bikin estetik atau bikin thumbnail gitu, jangan niru-niru orang lain, tapi cari style kalian sendiri. Itu biasanya akan membantu kalian untuk dapat subscriber lebih banyak gitu. Dan kalau kalian lebih jadi diri kalian sendiri, nggak oke. Ini ada pesan ketiga. Kalau kalian pengen deketin gebetan misalnya, dan kalian berusaha deketin mereka dengan cara yang bukan kalian. Jadi gimana ya? Jadi kayak bukan jaim ya. Jadi kayak lu create an image yang menurut kamu bakal menarik di mata dia, tapi sebenarnya itu bukan kamu. Dan gebetan kalian tuh malah mungkin bakal nih orang kok aneh sih gitu, karena mereka tahu kalau kamu tuh bukan tipe cewek yang suka make up berlebih atau suka pakai baju yang trendy atau gimana gitu. Kalian punya style kalian sendiri gitu, dan kalian mau deketin gebetan kalian, dan kalian berusaha menyesuaikan diri dengan tipe yang menurut kalian tipe yang dia suka. Malah orang itu akan jadi nganggap kalian aneh, karena dia tahu kalau itu bukan diri kalian sebenarnya. Kalian itu faking it gitu, jadi fake kesannya. Jadi akhirnya malah berantakan. Tapi kalau kalian mendekatinya dengan cara kalian sendiri, mulai dari ya casual dulu, berteman gitu, saling sapa gitu, biasa aja, just be yourself. Dia mungkin malah ini cewek kok kayaknya menarik juga ya, unik, nggak kayak cewek-cewek lain. Nah gitu. Sorry ya, ini saya ambil contoh cewek, cowok juga bisa gitu ya. Cuman karena kebanyakan yang nonton Pika tuh kan mayoritas perempuan, jadi saya jadi kebawa. Tapi ya begitu, be yourself. Tapi kalau dalam soal bisnis atau karier juga, ya bukan bisnis karier aja sih, maksudnya gini, kalau kalian tuh orangnya biasanya selebor gitu, ya jangan selebor juga lah. Kalau kalian mau deketin gebetannya, dandan dikit, tapi jangan niru cara dandan orang lain, jangan berlebihan. Just be yourself. Dandan oke, tapi in your style, in your own style gitu, sesuatu yang mencerminkan kamu yang sebenarnya. Oke? Jadi yaitu balance spirituality and practicality. Jadi be yourself, be in touch with who you are really inside. Keluarkan, pancarkan personality kalian yang sebenarnya. Tapi juga practicality. Jadi ya kalian poles dikit gitulah. Misalnya bisnis, promosinya jangan asal-asalan, deketin gebetan dan jangan asal-asalan gitu. Ada usaha sedikit gitu, tapi intinya ciri khas kalian harus tetap menonjol gitu loh. Ngerti ya kira-kira ya? Jadi kayak gitu. Nah, kalau kalian coba cara itu, jadi diri sendiri tapi dipoles gitu ya, dipoles sehingga menarik buat target pemirsa atau target orang yang kalian taksir gitu ya. Itu hasilnya pasti akan lebih kelihatan gitu. Oke, jadi aku cuma mau baca energi, kira-kira apa yang bikin kalian ngeklik tip card ini. Jadi apa yang sedang berlangsung di hidup kalian yang bikin kalian tuh merasa kalian tuh kurang beruntung. Okay, God, Spirit Guides, Universe, please
untuk part 3. Kenapa mereka merasa hidup mereka kurang beruntung? Kenapa mereka merasa hidup mereka kurang beruntung? Oke. Yang pertama toad, katak ya, kodok. Toad. Banyak banget nih, 3. Unicorn sama witch. Oke, jadi apa yang bikin kalian tuh merasa kurang beruntung? Kalau yang saya tangkap langsung ya, dengan toad ini, mungkin kalian merasa tuh kayak seperti kodok gitu lah. Jadi merasa diri nggak menarik, merasa diri tuh nggak punya sesuatu yang bisa membuat orang tuh tertarik pada diri kalian. Coba aku baca dulu yang toad ini. Tapi sebenarnya kalian tuh witch dan kalian unicorn. Unicorn itu makhluk yang unik tapi indah gitu, nggak biasa tapi indah. Dan witch itu seseorang yang punya power, punya kelebihan yang luar biasa gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya di dalam diri kalian itu kalian punya banyak potensi. Tapi kalian mungkin merasa diri kalian tuh terlalu aneh, sehingga kalian tuh jadi kayak malah tidak menunjukkan kepribadian kalian sesungguhnya, tapi berusaha untuk jadi sama kayak orang lain. Dan akhirnya kalian sendiri yang menderita karena kalian merasa harus pasang topeng menjadi sama kayak orang lain supaya diterima di masyarakat, dan hasil yang kalian dapat dari itu juga nggak menyenangkan karena orang tuh bisa ngelihat kalau kalian tuh cuman pura-pura. Jadi kalian tuh berusaha jadi sama kayak orang lain, tapi sebenarnya itu bukan diri kalian, dan itu auranya bisa kerasa sama orang yang bergaul sama diri kalian. Jadi mereka menganggap kalian tuh kayaknya seperti nggak punya kepribadian gitu, seperti nggak punya kepribadian. Oke, aku mau lihat toad ini supaya lebih jelas. When this card appears in a reading, you may be experiencing change in your life. The change might be in regards to how you led your life, but can also be of spiritual nature. Oke, jadi ini intinya tentang toad itu sebagai lambang metamorfosis, perubahan. Tapi ini sama kayak kartu hack yang tadi di Palua. Jadi toad ini kalau dalam istilah persihiran gitu ya, suka dijadikan bahan untuk membuat ramuan. Tapi mereka tergantung witch-nya ini mau bikin ramuan apa, mau bikin obat atau mau bikin racun. Dan toad ini bisa jadi dua-duanya. Jadi ini kayaknya sih pikiran kalian, pandangan negatif kalian terhadap diri kalian sendiri yang membuat rezeki kalian jadi seret gitu. Jadi sebenarnya apa yang merupakan kelebihan kalian, kalian anggap kekurangan atau kalian anggap sebagai sesuatu yang aneh. Mungkin kalian dulu waktu sekolah atau waktu kecil pernah dibully karena kalian tuh mungkin agak berbeda. Jadi setelah kalian dewasa, kalian belajar untuk menghilangkan kepribadian kalian dan membaur sama orang-orang lain. Tapi masalahnya kalau orang sudah dewasa, cara pikir mereka juga berubah. Mereka juga, maksudnya situasi kalian saat ini justru kalian harus menjadi diri sendiri, baru orang akan tertarik pada kalian.
karena kita sudah bukan anak kecil lagi. Anak kecil kan kalau ngelihat sesuatu yang aneh terus diusilin gitu kan. Tapi kalau kita udah dewasa, tentunya kita nggak berpikir seperti itu lagi. Cuma kalian masih kebawa trauma masa lalu, jadi kalian nggak berani tampil unik, nggak berani tampil beda, nggak berani jadi diri kalian sendiri. Jadi sesuatu yang seharusnya bisa menambah daya tarik kalian, daya pikat, justru malah jadi racun karena kalian pendem, karena kalian menganggap itu aneh gitu. Mungkin ada juga yang kasusnya lebih berat. Jadi misalnya kalian sebenarnya orang yang artistik dan kalian ingin berkarya di bidang seni, tapi orang tua, keluarga nggak setuju. Jadi kalian terpaksa ikut keinginan mereka, dan jadi kekuatan, kelebihan kalian, life purpose, soul purpose kalian jadi malah dikekang, di penjara, dan akhirnya jadi racun gitu dalam diri karena nggak dikeluarin. Nah, kalau itu mungkin agak sedikit berat, jadi kalian mesti harus berani berani mengambil jalan hidup yang berbeda meskipun mungkin ditentang sama keluarga. Jadi kita lihat coba dengan tarot gimana caranya supaya kalian bisa mengubah nasib kalian. Gimana supaya kalian bisa jadi diri sendiri tanpa dikucilkan orang. Mungkin ya dengan cara itu tadi, practicality and spirituality. Jadi kalau misalnya kalian disuruh atau diharapkan kerja kantoran seperti orang-orang lain, oke, kerja kantoran boleh, tapi nego sama orang tua, oke, saya kerja kantoran, saya kuliah kayak orang lain, saya graduate, tapi kalau pas hari libur, kalau waktu senggang, saya mau ngeband sama teman saya gitu. Jadi kompromi gitu. Nah nanti kalau band kalian udah tambah sukses, kan kalian bisa lama-lama lepasin itu kerjaan kantoran itu gitu loh. Jadi ada sedikit balance spirituality and practicality. Jadi idealisme kalian, mimpi kalian itu diwujudkan dengan cara yang praktikal, yang realistis gitulah. Jadi nggak langsung dengan terang-terangan melawan kehendak keluarga atau orang tua, tapi dengan cara tarik ulur, negosiasi, kompromi. Jadi pakai strategi gitu ya. God, Universe, Spirit, Guide, so file number 3 please. Gimana caranya supaya file number 3 bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa dikucilkan orang lain? Please give advice to file number 3 please. Gimana mereka bisa jadi diri mereka sendiri tanpa dikucilkan orang lain? Princess of Cups itu Page of Cups ya. Bagaimana jadi supaya mereka bisa jadi diri mereka sendiri tanpa dikucilkan orang lain? Eight of Cups. Ya, jadi tinggalkan pelan-pelan semua hal yang kalian rasa itu mematikan passion kalian atau membuat kalian merasa seolah kalian tidak menjadi diri kalian sendiri. Itu pelan-pelan ditinggalkan, ya. Kalau Eight of Cups ini kan ceritanya tentang orang yang udah berusaha mempertahankan hubungan, tapi hubungan itu sendiri udah nggak ada yang pantas diperjuangkan. Jadi mau nggak mau harus jadi mungkin kalian ada yang perlu pindah ke kota lain atau cari kerjaan di kota lain yang jauh dari keluarga sehingga kalian bisa lebih bebas mengekspresikan diri gitu. Page of Cups ini jadi ya itu tadi. Jadi misalnya kalian tertarik mau jadi musisi atau mau jadi artis, seniman, jangan langsung secara ekstrim banting setir ganti karir, tapi icip-icip dulu. Jadi
kalau kalian ngantor, coba di pas weekend apa ngelukis, jadiin hobi dulu. Nah, nanti kalau lukisan kalian udah bagus, udah berkembang gitu ya, coba dijual di Etsy, di mana gitu, di entahlah di toko online di mana. Kalau permintaan tambah banyak, nah itu berarti kalian udah mulai mengarah ke jalur hidup kalian yang sesungguhnya. Dan ini juga berlaku buat asmara ya. Kalau kalian ada gebetan yang pengen kalian deketin, tetap jadi diri kalian sendiri, cuman ya dipercantik lah gitu. Jadi ini biasanya untuk perempuannya. Jadi jangan terlalu nyaman juga sampai jadi kalian jadi selebor, nggak memperhatikan penampilan. Paling nggak bersih, wangi gitu. Nggak usah pakai parfum yang mahal-mahal, nggak usah pakai yang dandanan yang menor gitu ya. Tapi ya jadi diri kalian apa adanya, cuman ya bersih, wangi gitu kan, ya biasanya cowok suka gitu ya. Lagi-lagi saya ambil analoginya ini cewek sama cowok ya, tapi bisa juga diaplikasikan ke kalau kalian cowok gitu. Jadi kalau ada cewek yang pengen kalian deketin, biasa aja gitu, tapi timbulkan kesan positif dan tunjukkan apa yang menjadi kelebihan kalian gitu. Jadi misalnya kalian itu, kalau misalnya kalian pemalu tapi kalian tuh orangnya ramah, suka membantu gitu, kalau kadang-kadang kalau gebetan kalian ada masalah apa, coba tawarin bantuan apa gimana secara wajar aja, nggak usah berlebihan. Nah, lama-lama kan mereka akan ingat sama kamu gitu. Jadi pakai saking semangat sampai kebentur, pakai strategi, pakai jadi diri kalian sendiri, ikuti naluri kalian ya. Kalian tuh sebenarnya siapa, apa kelebihan kekurangan kalian, apa passion kalian, ikuti, tapi pakai strategi. Jadi lihat situasi saat ini, situasi yang kalian hadapi gimana, orang yang kalian hadapi gimana, dan pakai taktik yang praktis supaya kalian bisa lebih mudah mendapatkan apa yang kalian mau. Oke? Jadi ya begitu aja, saya rasa cukup jelas gimana caranya supaya kalian mengubah nasib kalian. Kalau kalian pengen bacaan personal, detailnya ada di description box, dan ya di description box. Dan ya semoga bacaan ini membantu, dan kalau membantu silakan klik like, subscribe, dan sampai jumpa di pilih kartu berikutnya. Dadah.